Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, selamat berjumpa kembali bersama kami. Tentu dalam satu bingkai Markombur. Tema kita hari ini menjaga stabilitas harga pangan. Tentu Markombur adalah suatu cakap-cakap, cerita, tapi cerita yang bermakna. Menciptakan solusi, memberikan masyarakat untuk cerdas dalam menyelesaikan masalah. Sehingga tidak ketinggalan atau tidak gagap terhadap situasi. Saya tidak sendiri, kalau kata orang jauh berjalan ke kota Padang Sidimpuan yang ditangkap si burung gelati, saya ditemani seorang perempuan. Perempuan ini sudahlah pintar, tentu pula cantik. Siapa dia? Ajifa Sahrian. Iya, halo pemirsa dan juga Bang Munir, apa kabar? Senang sekali nih hari ini saya bisa bersama dengan Bang Munir Iya. kembali ya Bang Munir ya, untuk pemirsa di rumah pastinya di program Markombur. Betul, Dan betul. tadi juga sudah dispilkan oleh Bang Munir terkait dengan topik menarik kita, yaitu menjaga stabilitas harga pangan, di mana harga pangan ini menjadi hal yang cukup krusial di tengah masyarakat karena ini akan berdampak pada produsen maupun konsumen dari pangan tersebut. Iya. Dan meningkatnya harga pangan ini bisa jadi ya menjadi problema untuk para masyarakat ini, supaya ya lebih aware lagi nih. Susah nih kalau beli cabai nanti tiba-tiba naik, ya makin rugi gitu Iya. keuangan rumah tangga ya Bang Iya. Munir Yang ya. repot juga kami juga bapak-bapak. Karena Bekerja lebih giat ya. bukan bekerja lebih Jadi giat apa aja, tuh? nyangkolnya lebih harus fokus. Waduh. Wah, ini dia. Nah ini bagaimana kira-kira ya peran dari pemerintah dan juga dari Bulog sendiri dalam menjaga stabilitas harga pangan yang kira-kira nih dalam menjelang pemilu apakah naik atau mungkin menurun Bang Munir? Kita akan tanyakan. Tapi Iya. sebelum kita bertanya-tanya Bang Munir, sepertinya kita sudah kedatangan narasumber nih yang sudah akan menjawab Betul, pertanyaan-pertanyaan kita. betul. Silakan Bang Munir, ada siapa Ya ini? tentu tidak lain tidak bukan yang pertama. Kalau rekan saya ini, bapak kita Ya. ini, si cowok ganteng nih kan begitu Waduh. kan. Bernama Bapak Sujatmiko. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak SDM Sumatera Utara. Dan satu hal yang istimewa, Apa tuh Bang juga Munir? kita nantikan bersama kehadiran Bapak Arif Mandu, pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara. Ini luar biasa, Ya. karena kenapa? Kita harus berbicara masalah pangan kepada orang yang paham. Betul. Nah, tentu pula di dalam kapasitas ini, selain narasumber berdua juga kita mengajak pemirsa TVRI di rumah untuk tetap setia bersama kami. Tentu kami akan membuka dialog interaktif ke nomor 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Silakan tag ke kami akan jawab dan sama-sama kita akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Ini luar biasa. Iya betul Bang Munir, dan tentunya pemirsa di rumah sambil kita menunggu pemirsa di Iya. rumah ya Bang Munir, mungkin kita tanya-tanya duluan kali Iya. ya, karena sudah hadir juga di sini Pak Sujatmiko, dan nanti juga akan menyusul bintang tamu kita yaitu Bapak Arif Mandu yang masih dalam perjalanan mungkin ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Sujatmiko terkait dengan harga pangan saat ini, apalagi menjelang pemilu, H-1 pemilu. Kira-kira gimana nih Pak? Apakah meningkat atau menurun drastis Bapak? Silakan Betul, Pak. betul Pak. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abang lah ya, Abang Munir dan Kak Zizi, ya. Titi ya. Jadi masalah harga untuk barang kebutuhan pokok ya, Bapok di Sumatera Utara memang cenderung beberapa komoditi itu mengalami kenaikan. Seperti apa Pak? Ya, contohnya ada beras yang paling utama ya, karena itu kebutuhan pokok kita. Samping itu juga ada gula ya. Jadi ini semua kebutuhan pokok yang harus disiapkan setiap hari oleh masyarakat kita. Betul. Nah, tapi bagaimana menyikapi beras yang mulai mengalami kenaikan sejak 4 bulan terakhir ya, mulai dari September udah mulai gejolak naik mengarah di atas harga eceran tertinggi. Nah, kita harapkan Bulog sebagai
eh, penstabil harga ya ikut berperan dalam mendistribusikan berasnya ke masyarakat, terutama kepada pedagang-pedagang pengecer. Kenapa? Yang selama ini memang disebarluaskan oleh Bulog. Nanti kita lebih detail bertanya kepada Bulog agar distribusinya itu benar-benar sampai kepada pedagang pengecer di pasar-pasar tradisional agar dibeli oleh masyarakat. Iya, betul. Nah, jika beras Bulog dibeli oleh masyarakat, maka ada perimbangan harga. Ya, sekarang ini kebanyakan beras lokal yang dijual di pasar-pasar tradisional. Ya, sebagai contoh itu ada beras Jongkong, beras Ramos, IR. Itu semua beras lokal yang kami tadi baru dari lapangan. Bahwasanya kita bertanya di penggilingan padi, penggilingan beras, itu kebanyakan yang mereka produksi itu adalah beras yang premium. Nah, beras medium yang dikonsumsi oleh masyarakat itu berkurang. Bahkan pada saat ini, memang beras berdasarkan data dari pertanian, itu kita mengalami surplus. Ya. Tapi surplusnya itu di mana kita nggak tahu. Karena begitu sampai di penggilingan beras, mereka kalau dengan harga gabah yang sudah cukup tinggi, ya, kalau mereka produksi di tingkat medium, ya, itu mereka mengalami kerugian, rugi mereka. Nah, sehingga mereka memproduksi di premium, sehingga harganya tinggi. Nah, dengan kehadiran Bulog, ya, ini bisa jadi penyeimbang nantinya. Ya, jadi kita harapkan di pasar tradisional beredar beras-beras Bulog. Ya, jangan SPHP yang sekarang 5 kilo memang beredar, tetapi dalam bentuk 5 kilo. Nah, masyarakat sendiri belanja itu hanya per kilo. Ya, mungkin bawa uang 100.000. Betul. Ya, kalau dia beli nanti beras yang 5 kilo langsung sudah 60.000, 70.000, habis nanti untuk belanja yang lain. Nah, makanya nanti dengan Bulog bagaimana ini kita harapkan beras mereka ini bisa sampai ke pedagang-pedagang pengecer, ya, terutama di pasar-pasar tradisional. Itu masalah beras. Udah panjang juga nih, Bang. Betul, betul. Itu masalah beras aja tapi sudah panjang ini Udah ya, Pak, panjang. ya. Luar biasa. Baik, Nah. silakan Pak lanjutkan Oke. kembali. Oh, dilanjut lagi nih. Lanjutkan. Silakan, Pak. Ya, ini luar biasa ini. Nah, jadi beras ini, ya mungkin fenomena ini bukan hanya di Sumatera Utara, karena kebijakannya itu mulai dari tingkat pusat, ya, untuk bagaimana mendistribusikan ke pedagang-pedagang pengecer melalui kebijaksanaan daripada pimpinan wilayah Bulog. Ya. Pimpinan Bulog ini mau nggak masuk ke, nah selama ini kita hasil sidak kita memang nggak ada beras yang per kilo, ya, yang diecer 50 kilo untuk diecer per kilo, itu nggak ada. Yang ada yang 5 kilo. Tadi masyarakat tadi jadi masalah. Jadi ini penyebab daripada harga beras itu mengalami kenaikan, ya. Nah, karena yang dijual itu beras lokal yang tadi kita sudah ke lapangan hampir tidak ada, kecuali ada permintaan khusus mereka baru produksi yang medium. Ya. Tapi itu pun disesuaikan harganya. Nah, itu informasi yang kita peroleh di produsen, ya, tingkat produsen. Ya. Nah, di pasar-pasar tradisional sudah kita tahu sama sekali memang tidak ada sebagai pembanding, ya, pembanding harga nggak ada. Jadi yang ada harga lokal, beras lokal. Terima kasih. Baik. Ya. Ya. Ini luar biasa, artinya kenapa? Kalau kita lihat sebagaimana dibilang Bapak kita, bahwasanya Iya. saat ini untuk yang beras medium yang merupakan dipakai oleh masyarakat seharian dan rutinitas setiap hari. Ya. Ini mulai kita kehilangan. Betul. Artinya ini ada satu permasalahan yang harus kita ungkap.
di mana letaknya? Nanti kita dengarkan, mungkin akan hadir juga pimpinan wilayah Perumbulok Sumatera Utara ya bersama kita nanti. Betul Ini luar sekali, Pak biasa. Budar, ya. Cuman begini Pak, kan tadi kita sama-sama sudah mengetahui situasi setiap saat. Apakah menjelang puasa, Betul. menjelang lebaran, Tahun mungkin baru. kita antisipasi besok pemilu. Habis pasca pemilu, selesai pelaksanaan pemilu, ini apakah ada hal yang signifikan atau tetap harga bisa kita kendalikan sehingga khususnya dinas ataupun Kabid atau Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ya, apakah bisa memacu ini sehingga masyarakat dapat menikmati hari-hari besar tanpa dibarengi akan kenaikan harga. Karena kalau Betul. udah naik harga kos akan tinggi kan Betul gitu. sekali. Itu dia. Gimana nih Pak Sujatmiko, silakan. Antisipasinya maksudnya. Baik, jadi kita punya program ya, ada program dan kegiatan yang kita lakukan untuk mengantisipasi harga ini supaya bisa masyarakat menjangkaunya. Ya, pertama kita melihat dulu dengan monitoring ya, kita monitoring dulu harga terutama beras ya. Kita lihat di Sumatera Utara melalui pasar-pasar tradisional yang kita tetapkan, ada 63 pasar di 33 kabupaten kota, itu kita pantau harganya. Apakah memang sudah melewati ambang batas ya? Memang sudah, tapi tadi yang saya sampaikan bahwasanya itu hanya beras lokal. Beras lokal itu memang sudah di atas harga eceran tertingginya. Dan kita harapkan tadi adanya nanti bulog ya. Bulog tetap ya itu tadi sebagai penyeimbang ya, penetrasi pasar. Bila perlu dia menjenuhkan pasar-pasar tradisional dengan beras-beras bulog tadi. Karena apa? Harga bulog itu memang harga yang terjangkau, yang murah. Harganya per kilo itu hanya Rp11.500. Nah, sementara beras lokal itu mencapai 14.000, 15.000. Nah, ini bahkan informasi sampai di Jakarta sudah 16-17.000 harga beras pada kondisi saat ini. Apakah ini tadi seperti ditanyakan apa mau menjelang pemilu ya, kita secara politis kita nggak ikut campur. Iya, betul. Tetapi bagaimana kita menyikapi khususnya di Sumatera Utara ya dengan harga beras yang bisa stabil lah kita bilang ya. Harga yang tinggi tadi bisa turun. Pembelinya terlalu banyak yang tinggi nanti bisa beralih kepada harga yang bulog tadi yang harga 11.000. Bayangkan 11.500. Coba saya tanya dulu sama reporter kita ini. Mau beli yang mana? Yang murah apa yang mahal Ya kalau pasti yang dia? murah lah Pak. Yang murah kan. Kita cuan harus tetap Pak cari yang paling murah ya Pak. Yang Iya, paling iya, cuan iya, ya Pak ya. iya, Kalau iya. dia beli baju aja diskon, apalagi harga Iya, beras yang betul. memang Iya. selalu jadi konsumsi di rumah ya Pak ya. Dan bisa membeli yang lain, kebutuhan yang lain. Jadi tidak hanya beras karena itu belanja masyarakat, kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Nah untuk itu kami kerjasama sama Bulog ya. Setiap saat kita kerjasama. Tadi kita arahkan Bulog itu supaya sampai ke pengecer-pengecer. Yang kedua, kita melakukan pasar murah dalam hal ini. Ya, setelah kita pantau harga-harga itu, di mana titik-titik yang paling tinggi di kabupaten kota, kita lakukan pasar-pasar murah di sana, Bang. Dan kita sudah menganjurkan di 2023 semua dinas perindustrian perdagangan yang ada di kabupaten kota untuk melakukan pasar murah dalam rangka menghadapi HBKM. Ya, itu ada surat Pak Sekda ya yang menandatangani ya waktu itu PJ Gubernur ya. Nah, jadi kita sudah mengirim surat ya untuk membuat pasar-pasar murah di daerah-daerah yang mengalami harga yang bergejolak. Nah, itu satu. Yang kedua, apabila memang ada salah satu komoditi yang melampaui batas, yang sudah titik kritis, kita lakukan operasi pasar. Jadi operasi pasar dan pasar murah ada perbedaan sedikit, ya. Pasar murah itu
beberapa komoditi kita jual dengan harga murah, ya. Kalau operasi pasar dia hanya satu komoditi, katakanlah beras Ya. atau gula, satu komoditi saja. Dia mengalami tadi titik kritis yang luar biasa dan masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Kita adakan untuk pelaksanaan pasar murah dengan harga yang sesuai ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Baik. Ini luar biasa Ya. ya. Nah, artinya kenapa? Ternyata kita salah. Ternyata pemerintah di setiap saat tetap memantau dan mengantisipasi. Betul. Jangan sampai masyarakat kehilangan atas kebutuhannya. Ya tahu bah kata orang lah ya kan. Apa tuh Bang Munir? Kalau diperah batang diperah. Cakep. Kata orang jangan diperah si batang katu. Cakep. Walaupun kita beli yang murah, tapi tetap materinya bermutu. Kan itu dia. Sama kali Bang Munir. Alhamdulillah ya. Tentu pula pantun lagi. Apalagi Bang Kerakap Munir? batang kerakap. Cakep. Jangan ditangkap si burung gelatik. Cakep. Cakep. Udah banyak kita bercakap. Cakep. Break dulu kita. Mari kita Oke, dengarkan musik. silahkan. Ya, tetap bersama kami Markombur. Program TVRI Sumatera Utara yang senantiasa memberikan kecerdasan dan pemahaman untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara. Cerita yang bermakna tapi penuh tujuan untuk kita bersama di Sumatera Utara. Betul sekali Bang tentu Munir. hal yang terbaik banyak hal yang mau kita tanyakan. Ji. Iya. Apa aja tentu situasi yang berkembang saat ini. Yang namanya Imlek udah lewat. Sudah, betul. Pemilu bakal menyusul. Besok Bang Munir. Kita siapkan lagi pasca selesai pemilu. Iya. Kan gitu. Baru masuk puasa. Waduh, makin Kalau udah panjang masuk nih. puasa masuk lebaran kan gitu kan. Nah, Iya, ini luar betul. biasa ini. Jadi secara rutinitas istilah saya bilang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Utara tak boleh tidur istilahnya. Harus standby full Betul mengantisipasi ini dia. Iya. Tentu Pak, kami ingin bertanya juga. Adanya operasi pasar, adanya pasar murah. Betul. Ini kan ada satu sebangsa talangan deh. Katakan kita bilang satu katakanlah anggaran tersendiri yang dikolaborasikan dengan pihak-pihak tertentu dengan mengambil harga katakanlah harga pabrik. Lalu kita pasarkan kan gitu. Ini bagaimana strateginya Pak? Nah ini dia. Iya. Jadi selama ini juga kita dalam melaksanakan pasar murah itu sudah bekerja sama. Ya, bekerja sama dengan produsen dan distributor. Jadi kita harapkan harga itu tidak sama dengan harga pasar, ya, tapi di bawah harga pasar. Karena harga produsen, ya, harga pabrik, Ya. berapa yang di ongkos produksi yang dikeluarkan itu yang dijual di pasar murah gitu. Tetapi itu pun nggak cukup sebenarnya karena itu selisihnya sangat sedikit sekali, ya, katakanlah hanya Rp1.000 tertinggi, paling Rp500 karena keuntungan pedagang itu rupanya juga tidak tinggi-tinggi kali, ya. Jadi perlulah memang ada satu dana talangan yang kalau menurut abang bilang, kalau kami bilang itu biaya tak terduga, ya, yang sudah disiapkan memang, dan itu melalui peraturan Menteri Dalam Negeri diperkenankan apabila memang satu daerah mengalami inflasi yang sangat tinggi, ya, akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di daerah itu. Nah, Pemdanya boleh menggunakan dana BTT, ya, sesuai dengan kebutuhan daripada Pemda itu sendiri, daerah itu sendiri. Misalnya tadi harga beras yang 14.000 Iya. disubsidi istilahnya dengan menggunakan dana BTT. Katakanlah disubsidi 4.000. 14.000 kalau disubsidi 4.000 jadi berapa, Bang? 10.000 kan? 10.000 ya. Nah, kalau 10.000 kan sudah membantu sekali kepada masyarakat. Dan pemerintah hanya membayar 4.000 kepada si produsen ataupun si distributor. Nah, ini ada dananya, ada. Tetapi untuk menggunakan itu perlulah satu kita katakan
hasil penelitian di lapangan, ya hasil kajian. Benar nggak ini terjadi hal-hal yang sudah melebihi daripada harga eceran tertingginya? Ya, ini kita kaji dulu, benar nggak harga itu memang layak untuk dikeluarkan. Jadi kita lakukan feasibility study terhadap penggunaan dana BTT ini. Ya tidak sembarangan juga, Pak. Betul. Ya, menggunakan dana pemerintah ini, jadi harus ada latar belakang dan dasar hukumnya. Baik, artinya pemerintah boleh intervensi harga, tapi melihat kriteria-kriteria tertentu yang menjadi persoalan yang mungkin sangat urgensi ya Pak ya, seperti Urgent, itu. ya. Baik, nah saya juga sempat melihat sebuah artikel terkait dengan andilnya Menko Perekonomian terhadap stabilitas harga pangan ini Pak, memberikan dari pemerintah sendiri menyalurkan bantuan pangan di seluruh wilayah, mungkin termasuk dengan Sumatera Utara. Apakah ini membantu Pak untuk stabilisasi harga atau bagaimana nih Pak di Sumatera Utara sendiri? Ya, sebenarnya di Sumut ini ya, kalau tadi kebijakan pusat ya, kita nggak bisa mencampuri itu udah kewenangan pusat. Ya. Nah, dengan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat saat ini, apakah mempengaruhi harga? Ya, kalau masalah harga tadi, Bang Munir sudah kita sampaikan bahwasanya kalau tadi beras bulog itu ada, ya di pasar tradisional, itu akan menyeimbangkan harga. Ya tadi masyarakat ada dua pilihan, mau yang beras yang mahal, apa mau beras yang murah, ya. Nah, ini akan mempengaruhi harga. Tapi kalau bantuan sosial, ya, katakanlah kita memberikan bantuan beras 10 kilo per 3 bulan, ya. Ini kan artinya dikasih free, gratis, Ya. ya. Tidak mempengaruhi kepada harga tadi. Ini tidak mempengaruhi. Ini pendapat pribadi lah bisa dibilang ya. Iya, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena Badan Pusat Statistik itu mencatat apabila dilakukan jual beli transaksi dagang di pasar tradisional, ya. Jadi ada pasar-pasar pantau yang sudah ditetapkan oleh BPS maupun kita juga menetapkan pasar-pasar pantau kita. Tadi ada 63 pasar ya, kita seluruh Sumatera Utara ini kita pantau harganya setiap hari. Dan kita rilis itu setiap jam 11 siang, setiap hari kita pantau. Setiap harinya ya Pak ya? Ya. Baik. Jadi gejolak itu kita ketahui. Nah, jadi begitu harga sudah tidak stabil, nah tadi peranan untuk menstabilkan itu tadi harus ada penyeimbangnya. Kalau beras yang mahal harus ada beras yang murah. Iya. Ya. Nah, makanya peran Bulog tadi sangat kita harapkan adanya beras murah yang disiapkan, yang disediakan di pasar-pasar tradisional. Nah, inilah kita minta dan kita harapkan agar ini terjadi. Apakah ini diperkenankan oleh pusat atau kewenangan daripada kepala Bulog di daerah untuk menyiapkan mendistribusikan berasnya yang 50 kilo tadi supaya jadi penyeimbang. Kalau yang 5 kilo nggak bisa diecer lagi Bang, ya dia udah dalam bentuk kemasan 5 kilo, udah langsung dibeli oleh masyarakat 5 kilo. Tolong disiapkan yang 50 kilo ya supaya menjadi penyeimbang. Nah, kalau tadi bansos itu hanya 10 kilo dan itu free. Jadi itu nggak tercatat juga oleh si BPS. Baik. Nah, BPS tadi dengan metodologi yang mereka siapkan, mereka udah punya metodologi khusus, ya, bahwasanya konsumen terbanyak membeli, mereka mencatat. Dari situ baru bisa ditentukan ya Pak ya? Baru di situ dicatatkan oleh BPS harga beras Sumut 11.500. Coba. Baik. Kenapa? Kalau selama ini nggak ada. Harga beras Sumut 14.000. 15.000 karena beras di Bulog nggak ada. Karena Baik, ketiadaan stok, akhirnya mau nggak mau ditulis ya kan, biar Betul, supaya betul. aman. Ditambah lagi, Apalagi setiap tuh, Bang Munir? pembelian beras satu orang
wajib satu, tak boleh lebih. Gitu kan ya. Ada tuh. Ada Di catatan-catatan tiap tersendiri ya. retail, kan gitu. Ya Ya. memang demikianlah. Apa tuh Ji? Ada lagi nih Bang Moder, kan dari tadi kita ngomongin bulog-bulog, ini kan bulog belum datang, tapi ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sujatmiko pastinya ya terkait dengan beras ini. Ini karena perempuan ya Bang Munir, jadi penting Ngejar kali terus nih ya. harga-harga beras ini ya Karena Pak. yang merasakan perempuan gitu. Ya, laki-laki juga, cuma kan yang masak di iya. rumah kan perempuan, ya kan Pak, ya yang belanja juga perempuan ini. Pak, kita juga punya di Pemprov Sumut kan ada Dirga Surya ya Pak. Nah, gimana nih peran Dirga Surya sendiri dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama dari beras ini sendiri Pak? Gimana nih Pak? Ya, memang Dirga Surya adalah salah satu BUMD kita, Ya. badan usaha milik daerah, namanya Dirga Surya yang khusus nangani masalah beras. Ya, nah Dirga Surya itu punya penggilingan beras bahkan, ya. Jadi artinya begitu beras itu gabah itu murah, mereka baru bisa menggiling. Tapi begitu saat ini harga gabah itu sudah di atas daripada harga acuan pangannya, harusnya dia gabah itu 5.000, Ya. ya, baru bisa untuk dilakukan proses produksi. Nah saat ini gabah itu sudah mencapai harganya 7.200 rupiah, sehingga kesulitan bagi produsen, kita anggaplah Dirga Surya ini sebagai, di samping sebagai produsen juga sebagai distributor, ya. Mereka menjual itu sudah ada segmen pasarnya, yaitu kepada ASN, ya, aparat pemerintah Dirga Surya. Tapi saat ini Dirga Surya juga nggak berdaya. Akibat apa? Harga gabah yang tinggi. Nah, penyebab harga gabah yang tinggi itu apa? Nah, ini perlu dipertanyakan kepada pertanian kita, dinas-dinas pertanian kita ini, bagaimana harga gabah itu kok bisa tinggi gitu. Nah, apakah memang tadi kalau hukum ekonominya, hukum pasarnya supply and demand, ya kan? Artinya apa? Kita memproduksi gabah, ternyata permintaan lebih tinggi daripada Betul. produksinya, sehingga harga gabah itu melambung tinggi. Dampak daripada harga gabah yang tinggi, maka harga beras juga menjadi tinggi. Jadi itulah penyebab tadi salah satu harga beras itu menjadi tinggi, gitu kan? Karena memang sudah harga gabahnya tinggi, dan berapapun saat ini gabah itu dijual itu laku, Bang. Laku. Penggiling itu berapapun kalian jual ke kami terima, ya, asal sesuai dengan spek yang mereka tetapkan. Ya. Jadi spek itu mereka langsung uji itu. Jadi kami tadi coba berbincang-bincang dengan penggilingan beras. Mereka katakan, silakan Pak jual sama kami, ya. Kami akan beli apabila sesuai dengan spek. Berapa lama kita tahu spek ini terbit? Langsung paling nunggu 1-2 jam, karena laboratorium mereka langsung bisa mengetahui apakah gabah ini bisa langsung dibeli dengan harga yang sudah disepakati. Nah, jadi kalau tadi kita tanya juga harga gabah di sini berapa yang bisa diterima? 7.000. Nah, 7.000. Padahal HAP-nya 5.000. Jadi sudah ada margin selisih 2.000 rupiah. Inilah salah satu tadi. Artinya mereka ini tidak lagi memproduksi beras medium. Karena dengan harga gabah yang tinggi, akhirnya mereka memproduksi jadi beras yang premium. Premium ya. Nah, disitulah problem kita, ya. Nah, jangan sampai semua penggilingan padi di Sumatera Utara ini tidak memproduksi beras medium. Jadi peranan siapa ini untuk menjaga ini? Inilah perlu peran kita bersama, ya. Masyarakat Sumatera Utara ini kita sampaikan supaya menjadi warning bagi kita. Oke, Ya, supaya menjadi warning. Sebentar Iya, Pak. siap. Kali ini selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Arif Mandu
pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara. Luar biasa ini Pak. Silakan, Bapak. Alhamdulillah. Ya Pak. Ini luar biasa kita berbagi. Kami udah banyak bincang-bincang nih Pak tentang bagaimana situasi harga yang ada saat ini. Kena serang terus ini. Sebenarnya nggak diserang dong Iya, Pak. kita kan pengen tahu Pak, Artinya apalagi kita ya Bang masyarakatnya Munir. ingin tahu. Suara rakyat ya Bang Munir ya. Ya, betul. Jadi intinya Iya. kita saat ini apalagi nanti akan selesai mau pemilu, selesai pemilu, Iya. habis itu masuk puasa, habis masuk puasa masuk lagi hari raya Idul Betul. Fitri, Masuk ini Idul luar biasa. Adha lagi. Masuk Idul Adha lagi. Ini runtunnya panjang. Panjang ya. Artinya bersambung. Ya. Baiklah, tentu hal yang paling bahagia. Sebelum kita lanjutkan acara Iya ini, Bang Munir. yang paling cantik itu apa bilang? Gelatik tuh? si burung gelatik. Cakep. Jangan tetak batang gulama. Cakep. Mari kita dengarkan satu musik, kita dengarkan pula bersama-sama. Iya. Baik, silakan. Ya, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam satu bingkai Markombur. Tentu tema kita tetap sama, menjaga stabilitas harga pangan ya. Betul. Jadi Gigi, ada satu hal yang istimewa. Apa tuh Bang Munir? Kalau kata orang situasi udah menjelang-jelang hari besar, Iya. wah permintaan meningkat. Betul. Apalagi semalam Ji. Kenapa? Sibuk hiruk pikuk kampanye, Waduh. beras pun borong habis kan gitu. Iya, saking habisnya sampai naik lagi harga berasnya Bang Iya, Munir. Ini itu yang mau dia. kita tanyakan nih Bang Munir, Iya. karena sudah hadir ini Pak Arif di sini. Kita langsung serang dengan pertanyaan yang akan kita tanyakan ini Bang Munir. Baik, Pak Arif, terkait dengan harga beras ataupun harga pangan yang meningkat, sebenarnya peran dari Bulog sendiri untuk menjaga stabilitas harga pangan ini seperti apa, Pak? Apakah ada strategi khusus untuk penanganan pangan ini sendiri dari Bulog? Silakan, Pak. Baik, Mbak Siva. Iya, betul. Dan Mbak Munir ya, makasih. Ya saya kira yang pertama kami penyediaan stoknya dulu ya, stok persediaan. Stok kami saat ini ada 28.000 ton dan proses penambahan ini terus bertambah. Ada proses bongkar lagi 3.500 dan juga kapal di posisi pelabuhan ada 4.000 ton akan nambah lagi. Jadi kita perkuat stok dulu. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan adalah penyaluran SPHP ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dari Januari sampai per hari ini sudah kurang lebih 10.000 ton ya. Kami gelontor melalui 8 cabang. Jadi cabang kami, cabang Medan, Siantar, Asahan, Labuan Batu, Karo, Sibolga, Sidempuan, dan Nias. Jadi semua bergerak. Di samping penyaluran SPHP juga diselingi dengan gerakan pangan murah. Bulog bekerja sama dengan Dinas Perindak dan juga Dinas Ketahanan Pangan. Ini juga secara sporadis di semua kabupaten. Kemudian yang berikutnya juga penyaluran bantuan pangan. Tapi karena kemarin ribu-ribu bansos, jadi mulai tanggal 8 kemarin di stop dulu menjelang pemilu. Nanti setelah tanggal 15, setelah pemilu 15 baru mulai jalan. Jadi alokasi Januari kita kurang lebih 9.342.000 ton per bulan. Ini di 33 kabupaten kota. Ya. Jadi juga jalan. Setelah pemilu kami selesaikan alokasi Januari sekaligus penyaluran alokasi Februari. Jadi saya kira beberapa instrumen ini kami lakukan, baik itu penyaluran SPHP, gerakan pangan murah atau pasar murah, kemudian juga penyaluran bantuan pangan secara masif. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menahan ya laju kenaikan harga beras. Ya memang harga beras ini agak-agak gerak karena apa? Ya kisaran 13 sampai 14. Tapi kalau beras SPHP Bulog sesuai head cuma 11.500 ya. Juga beras komersial premium ada kurang lebih 10.000 ton juga kami sudah gelontor pasar. Dan panen juga ini sudah mulai. Jadi harapan kami mudah-mudahan di Maret April panennya semakin meluas. Tidak hanya di Sumo tapi juga tetangga seperti Aceh dan lain-lain. Sehingga dalam menghadapi puasa lebaran nantinya yang kurang lebih ya mungkin 1 bulan. 1 bulan ke depan lah kurang lebih ya. Betul.
Ya, mudah-mudahan pada momen itu juga panen juga sudah agak meluas sehingga ketersediaan stok beras baik di pasaran maupun di masyarakat ini tercukupi. Di samping kami Bulog juga terus menambah stok. Jadi istilahnya bersama abang saya nih di Sprindak kita kawal bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan stabil. Ya, Senin kemarin rapat biasa setiap mingguan ya, Senin evaluasi TPIP dan TPID provinsi dipimpin langsung Pak Mendagri. Ya alhamdulillah yang kemarin kita di Medan ini termasuk 10 besar terendah lah, masih besar ya. Inflasi. Inflasi. Jadi kita kawal bersama-sama terus. Insya Allah mudah-mudahan aman, stabil. Ya alhamdulillah. Artinya termasuk kita bukan yang nomor 1 di bawah kasusnya. Ya, Artinya ini setidaknya satu pengamanan masih luar bisa, biasa. ya. Ini kerja keras bersama kan. Betul, Tapi Pak yang Budi. jelas ya sampai saat ini suka tidak suka senang tidak, apalagi menjelang Lebaran tentang kesediaan kalau beras oke. Bagaimana minyak goreng, bagaimana gula, bagaimana pula tepungnya. Karena ini sangat dibutuhkan ini. Betul. Jadi ini kan satu hal yang perlu diantisipasi secara dini. Tentu kita tanyakan juga ke Pak Sujatmiko satu hal. Pak, kalau untuk antisipasi di pasar, apakah Bapak dalam kapasitas dinas yang terkait, maksudnya bukan individu ya Pak ya. Artinya terjun ke retail atau gimana dalam mengantisipasi ini tetap kita lakukan gitu. Iya, tetap kita lakukan, Bang. Langkah-langkah kita tadi udah disampaikan Pak Arif. Tiap Senin itu kita rakor TPID. Iya. Nah, di situ kita pun udah cakap-cakap ini. Apa stok kita bagaimana ke depan? Harga kita bagaimana ke depan? Ya. Setelah kita rakor TPID dipimpin oleh Mendagri, lalu kita diskusi, diskusi bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi ini semua, mulai dari stok dan harga kebutuhan pokok. Apalagi kita dalam rangka waktu yang dekat ini, seperti yang disampaikan tadi, mau menghadapi pemilu, Iya. ya, puasa, Lebaran dan Idul Adha. Jadi ini semua tahapan-tahapan yang perlu kita antisipasi. Jadi itu tiap minggu tadi hari Senin kami selalu buat rapat internal ya, tim pengendali inflasi daerah Sumatera Utara. Gila, luar biasa ya, rapat. Istilah kerennya sekarang kopi morning ya. Kopi Ya, sambil duduk minum kopi sambil kita membicarakan yang Betul. krusial untuk masyarakat Sumatera Utara untuk mengamankan agar masyarakat Sumatera tidak susah. Kan gitu. Betul sekali, Silakan Pak Budi. ada kira-kira hal yang istimewa Ji. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal istimewa, ngelihat waktu juga kayaknya Betul Ji. istimewa kali nih Bang Munir ya. 1 jam kita udah bareng-bareng Tapi yang dengan jelasnya pemirsa. kita merasa berbahagia. Artinya penjelasan Pak Arif Mandu ini jelas sudah mengakumulasi kegalauan masyarakat. Artinya Betul. ternyata nggak usah khawatir. Nggak usah. Beras tersedia. Iya. Nggak usah khawatir. Gula kita tetap sedia. Tetap kita adakan. Pasar tidak akan kehilangan uang. Begitu juga minyak goreng kan. Betul. Kemudian nanti persiapan untuk tepung juga jangan takut. Jangan takut nggak ada. Tetap adalah itu dia. Betul istilah. sekali, Bang Ya, Munir. tentu kita mau dengarkan juga closing statement Iya. dari Bapak Arif Mandu dan juga nanti kepada Bapak Sujatmiko. Nah, ini dia. Silakan Pak. Silakan Pak Arif. Baik, makasih. Saya kira stok saat ini cukup beras. Sampai dengan Lebaran nanti kami akan menambah sekitar 50.000 ton lagi. Alhamdulillah. Kemudian gula saat ini ada 1.000 ton dan juga minyak goreng ada 72.000 liter dan terigu ada 15 ton. Itu yang ada di Bulog, belum yang di distributor. Ini saya kira nanti secara bersama-sama semua pelaku ekonomi di bidang pangan kita kawal bersama-sama. Oleh karena itu saya minta masyarakat tidak perlu panik, ya belanja biasa saja, insya Allah semua aman dan cukup. Baik dalam menghadapi puasa dan sampai dengan Lebaran nantinya. Ya. Amin. Baik. Terima Kami kasih. persilakan Pak Sujatmiko. Ya, yang jelas pemerintah daerah dalam hal ini TPID maupun
Satgas Pangan Sumatera Utara selalu memantau dan selalu ikut dalam semua kegiatan perekonomian ya di Sumatera Utara. Jadi tidak ada istilahnya kekurangan stok dan kenaikan harga yang melebihi titik kritis. Ini kita terus memantau harga setiap hari dan artinya Pemda berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Sumatera Utara. Pertama tadi melakukan sidak, melakukan monitoring dan melakukan rapat-rapat koordinasi ya untuk mengantisipasi daripada stok dan harga barang kebutuhan pokok. Untuk itu kita minta kepada masyarakat tadi seperti yang disampaikan Pak Arif, jangan panik buying, kita hadir dan kita upayakan tidak ada kekurangan stok. Luar biasa, satu hal yang paling istimewa kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Tidak perlu galau, Betul. tidak perlu kacau balau, karena semuanya udah disiapkan. Tentu dimanapun ada, kapanpun ada, pemerintah tidak pernah lupa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Karena masyarakatnya adalah merupakan tulang punggung pembangunan bangsa dan negara bagi pemerintah Republik Indonesia. Betul. Saya Haji Munir Nasution bersama adinda saya. Saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda. Kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah berhadir pada sore hari ini. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah persembahan lagu untuk menutup perjumpaan kita pada sore ini.